Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai Paul dan Zero ya di transformasi Laplace dan juga sifat-sifatnya ya. Sebelumnya sudah dibahas apa itu transformasi Laplace, bagaimana transformasi Laplace gitu ya. Kemudian region of convergence. Kemudian sekarang kita akan membahas mengenai Paul dan Zero-nya. Oke, langsung aja kita masuk ke Paul dan Zero. Nah, ini sebenarnya ya poles dan zero itu pada S-plane ya, beda-bidang S ya. Sebenarnya Laplace sendiri ya harus dibentuk dulu dalam bentuk A0 pangkat S dikalikan dengan S pangkat M ditambah dengan A1 dikalikan dengan S pangkat M-1 dan seterusnya seperti itu ya. Nah, kemudian dibentuk seperti itu. Ini yang atas, kemudian yang bawah ini B0 dikalikan dengan S pangkat N ditambah dengan B1 dikalikan dengan S pangkat N-1 ditambah dengan dan seterusnya sampai dengan B pangkat N. Kemudian ini akan kita bentuk lagi dalam bentuk A0 kali S min Z pangkat Z1 sampai dengan S kali Z pangkat ZM ya per B0 dikalikan dengan S min P1 dikalikan sampai dengan S min PN. Nah, AK-nya sendiri ya. AK-nya ini ya, A0, A1, A2, A3 dan seterusnya. Dan B0, B1, B2, B3 dan seterusnya itu adalah bilangan real konstanta real ya. Kemudian pangkatnya M dan N ini harus dalam bentuk bulat positif. Kalau ada yang nggak bulat positif gimana? Kalau misalnya ada yang negatif, kalau ada yang negatif kalikan aja dengan S per S. Kalau misalnya pangkat min 1 ya, kalau misalnya pangkatnya min 2 ya dikalikan dengan S pangkat 2 dikalikan dengan S dikalikan dengan S pangkat 2 per S pangkat 2 gitu ya. Jadi kan sebenarnya itu dikalikan 1, tapi kan merubah jadinya yang tadinya pangkatnya negatif diubah menjadi pangkatnya positif seperti itu ya. Kemudian ini ciri selanjutnya ya, pertama adalah proper rational function jika N lebih besar daripada M. Nah, ini jika pangkat yang di bawah lebih besar maka dia termasuk proper rasional. Kemudian apabila pangkat yang di bawah lebih kecil atau sama dengan, ini berarti improper function gitu ya, tapi nggak masalah. Kemudian ZK ini disebut dengan zero ini ya. Jadi S min Z1, S min Z2, S min Z3, S min ZM itu adalah zeronya dan disimbolkan dengan lingkaran. Nah, ZK-nya ini apa sih? Kalau misalnya Z1-nya misalnya 2 ya, berarti S-nya dimasukkan ke sini 2, berarti 2 min 2, berarti artinya ini adalah 0. Berarti seluruh persamaan ini pada saat 2 dimasukkan ke dalam S, dia akan bersifat 0. Atau bisa dibilang zero ini adalah yang membuat seluruh persamaan XS ini menjadi 0, maka disebut zero ya. Makanya namanya zero adalah karena sekali lagi kalau misalnya angkanya itu dimasukkan maka seluruh persamaan ini akan menjadi 0. Nah, kebalikannya jika PK ini disebut dengan poles ya, yang bawah ini S min P1, S min P2, S min P3 sampai dengan S min PN ini disimbolkan dengan X ya. Apabila P-nya dimasukkan misalnya nih S min 3, berarti PK-nya itu ya 3-nya itu kan. Sekarang kalau 3 dimasukkan ke sini S-nya berarti 3 min 3. Apa yang terjadi? Karena di bawahnya adalah 0, maka seluruh persamaan ini akan bernilai tak hingga. Jadi pol adalah nilai-nilai S yang menyebabkan persamaan menjadi tak terhingga gitu ya. Saya ulangi, kalau misalnya zero adalah
angka-angka S yang menyebabkan seluruh persamaan ini menjadi 0. Sedangkan kalau pol adalah nilai-nilai S yang menyebabkan seluruh persamaan ini menjadi bernilai tak terhingga. Dan jika digambarkan, kalau zero itu digambarkan dengan lingkaran, dan jika pol adalah digambarkan dengan X. Kita langsung masuk aja ke contohnya ya. Oke, ini persamaannya ya. XS-nya sama dengan 2S plus 4 per S kuadrat plus 4S plus 3. Ya, ini 2-nya keluar, jadinya S plus 2 per S kuadrat plus 4S plus 3. Nah, ini bisa dipecah menjadi S plus 3 dikalikan dengan S plus 1. Nah, ya ini S-nya sama dengan lebih dari min 1 ya. Dimana ada satu zero. Zeronya adalah, ya udah jelas ya, karena ini S plus 2 ya, maka zeronya adalah min 2. Coba min 2 dimasukkan ke sini ya. Kalau ini dimasukkan min 2 ya, pada saat kita ubah min 2, min 2 ditambah dengan 2 hasilnya adalah 0, maka seluruhnya akan menjadi 0 gitu ya. Nah, kemudian ada dua pol. Polnya adalah min 3 untuk yang di sini. Kalau misalnya sini min 3 dimasukkan ya, ini min 3 ditambah 3 hasilnya adalah 0, maka dia juga bernilai tak terhingga juga. Makanya min 3 inilah polnya ya. Polnya pada saat S-nya sama dengan min 3. Satu lagi polnya adalah pada saat S-nya adalah min 1. Waktu dimasukkan sini min 1 ya. Hasilnya adalah 1 ya. Min 1 sini adalah 2. Di sini min 1 hasilnya adalah 0. Berarti 1 per 2 kali 0 ya. Hasilnya adalah tak terhingga juga. Makanya min 1 ini juga polnya. Nah, kemudian 2-nya ini adalah faktor perskalaannya. Nah, bagaimana menggambarkannya nih? Ini udah ada, kita punya 0 di min 2, pol di min 3, dan pol di min 1. Kita gambarkan. Ini region of convergence-nya ya. Ada di sini lebih dari 1 ya. S-nya lebih dari 1. Kemudian polnya, oke, kita copy dulu aja lah ya, biar nah, zeronya adalah di min 2. Nah, ini ada di min 2. Di sini adalah komponen yang real, di sini adalah komponen yang imajiner. Nah, ini realnya ada di sini. Kemudian ada dua pol di min 3 dan min 1. Ada di min 3 dan min 1. Maka polnya ada di sini. Nah, seperti itulah cara untuk mencari pol dan zero. Saya kasih satu contoh lagi. Sini kita hilangkan dulu ya. Oke, contoh selanjutnya ini adalah E pangkat min 2 TUT ditambah dengan E pangkat min 3 TUT ya. Di transformasi Laplace caranya adalah dengan tinggal kita lihat tabelnya aja. E pangkat min 2 TUT maka akan sama dengan E pangkat min 2 TUT ya kan, berarti kan sininya 2 ya. E pangkat min berarti 1 per S plus 2. Mana ini? Nah, 1 plus 2. Dan yang bagian sini, ini A-nya adalah 3, berarti 1 per S plus 3. Nah, untuk mencari pol dan zero, ini kita harus jumlahkan. Nah, cara menjumlahkannya berarti harus disamakan penyebutnya ya, perkalian silang. Kemudian setelah itu dijumlahkan, hasilnya adalah 2S plus 5. 2-nya keluar jadi S plus 5 per 2 per S plus 2 dikalikan dengan S plus 3. Nah, berarti zeronya adalah min 5 per 2 ya. Supaya ini nilainya 0, maka ini harus min 5 per 2. Kemudian untuk polnya adalah min 2 dan min 3 ya. Ini min, tahu ya, berarti ini min 5 dari mana, ini min 2 dari mana, dan ini min 3 dari mana. Ini dari persamaan yang atasnya ya. Oke, gambarnya gimana? Gambarnya adalah seperti ini.
tadi nih ya. Kalau ada dua seperti ini ya, ada 2 dan 3 ya. Ini kan region of convergence-nya itu adalah yang lebih besar ya, lebih besar dari min. Berarti kalau yang lebih besar dari min, berarti yang paling besar adalah justru yang min 2, maka batasnya ada di min 2. Iya, betul yang ini. Batasnya adalah ada di min 2 yang dua-duanya diarsir gitu ya. Karena kalau min 3 di sini ya, dua-duanya yang diarsir adalah yang bagian sini, yang beririsan adalah yang bagian sebelah sini. Maka ini yang memenuhi syarat ROC-nya gitu. Pole-nya ada di 0-nya ada di 5/2 atau di min 5/2 ya, ada di min 2,5. Pole-nya adalah ada di min 2 dan min 3. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, oke, satu lagi bahasannya pada video ini ya, kita akan membahas mengenai sifat-sifat dari transformasi Laplace. Yang pertama adalah linear. Jika AXT ditambah dengan BYT, maka di transformasi Laplace A-nya tetap, XT-nya berubah jadi XS, kemudian B-nya tetap, YT-nya berubah jadi YS. Kemudian kalau ada time scaling ini ya, ini kurang time ya. Kita tambah aja dulu. XAT ya, ini waktunya diskalakan, maka transformasi Laplace-nya akan menjadi 1/, A-nya dimutlakan ya. Kemudian X dalam kurung S per A. Artinya setiap ada S itu akan dirubah menjadi S per A. Time shifting ini jika XT min A ini sama dengan diubah di transformasi Laplace akan menjadi E pangkat S min A. E pangkat min S A dikalikan dengan XS. Kemudian frekuensi shifting ini E pangkat min AT XT akan berubah menjadi X dalam kurung S plus A. Kemudian jika konvolusi ya, sebelumnya dikonvolusikan dalam domain waktu ya, XT dikonvolusi dengan HT misalnya ya, dalam transformasi Laplace ini cukup dikalikan saja, nggak perlu diintegralkan, nggak perlu dicerminkan, nggak perlu digeser-geser gitu ya, tinggal dikalikan saja dia langsung selesai. Ini jika time convolution, ini jika frekuensi convolution dikalikan dengan depannya adalah 1/2 πj. Kemudian frekuensi differentiation ya, ini kalau depannya dikalikan dengan min T pangkat N XT, maka transformasi Laplace-nya dia akan diturunkan gitu ya, D pangkat N per DS pangkat N. Nah, ini berapa kali pangkatnya ya. Kalau pangkat 1 ya berarti diturunkan sekali, kalau pangkat 2 ya berarti diturunkan 2 kali. Ini time differentiation, kalau di XT-nya diturunkan terhadap T ya, maka yang di bagian kanannya ini S pangkat N kali XS dikurang dengan sigma dari K sama dengan 0 N min 1 S pangkat N min 1 min K ya, X K 0 min. Ini kalau yang satu sisi aja, tapi kalau yang dua sisi maka dia sebenarnya lebih ringkas. Ini hanya S pangkat N XS. Ya, selanjutnya time integration kalau dari 0 sampai tau ya, XT dt, maka transformasi Laplace-nya menjadi XS per S. Nah, kalau batasnya yang bawahnya dari min tak hingga sampai dengan tau XT dt, maka XS per S ditambah dengan 1/S integral min tak hingga sampai dengan 0 XT dt. Kemudian kalau initial value theorem ya, ini limit T mendekati 0 ya, XT. Ini transformasi Laplace menjadi limit S mendekati tak hingga, justru balikannya. S kali XS. Nah, kalau yang final value theorem, ini limit T mendekati tak hingga XT, justru ini limitnya S mendekati 0 S XS. Ya, itu saja mungkin ya untuk Paul dan Zero dan juga sifat-sifat dari transformasi Laplace.
selanjutnya untuk contoh-contoh soalnya yang lain, mungkin kita mulai coret-coret di video selanjutnya. Mungkin segitu saja ya. Terima kasih sudah memperhatikan semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.